Baik, kita akan masuk ke scripting pertama kali, tapi sebelum scripting kita harus membuat atau men-set nama-nama dari semua objeknya. Jadi kita akan kasih nama nih setiap objek di sini. Pertama ini objek tombol, ini button. Cara kasih namanya seperti ini. Kita ketik aja name. Saya kasih nama btn connection add, btn con add. Lalu yang kedua untuk edit nih, saya akan kasih nama btn con edit. Lalu selanjutnya untuk delete btn con delete. Oke. Lalu ini untuk edit dan delete, saya akan set enable-nya, default-nya ke false. Artinya tombol ini, kedua tombol ini, dia tidak bisa diklik default-nya ya. Setelah user mengklik koreksi di data grid, baru objeknya bisa kita klik. Jadi kita akan set seperti itu. Selanjutnya data grid ini kita harus kasih nama. Ini mau name X atau name biasa, ini sama saja. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. DG connection. Lalu oke, ya di bawahnya nih sini. Ini yang harus kita kasih nama adalah yang sebelah kanan ya. Untuk sebelah kiri ini kita tidak perlu karena tidak kita akses. Jadi yang harus kita kasih nama itu adalah yang bagian kanan. Semuanya harus kita kasih nama. Jadi mulai sini. Jadi yang ada di kolom 1 nih harus kita kasih nama. Ini kita kasih nama txt con mod. Lalu yang ini name txt con id. Lalu selanjutnya txt con name. Sorry, ini combo boxnya saya kasih nama ini ya, seperti sini kita kasih nama cbo font type. Lalu selanjutnya di bagian ini IP, sorry, name txt con IP. Selanjutnya di bagian port saya kasih nama txt con port. Selanjutnya di unit ID nih saya kasih nama txt con with ya ID. Oke. Lalu untuk button OK dan cancelnya juga harus kita kasih nama name btn con OK. Selanjutnya ini name-nya btn con cancel. Nah, oke. Defaultnya si bagian ini yang bottom ini, grid ini harusnya dia tidak muncul ya. Artinya dia hanya muncul ketika kita mau tambah atau mau edit atau mau delete koneksi. Jadi kalau kita tidak melakukan operasi apapun, harusnya grid ini tidak muncul. Jadi kita set visibility-nya collapse, artinya menghilang, dan space-nya akan menghilang juga. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak akan muncul default-nya. Dia hanya akan muncul ketika kita add atau kita edit atau kita delete. Jadi baru dimunculkan. Nah, makanya kita perlu kasih nama di sini. Nah, kita kasih nama grd con edit. Oke, sudah cukup untuk bagian koneksi. Ini kita akan kasih nama nih objek-objek yang di bagian tag nih.
mulai dari sini nih. Pertama ini tombol add-nya nih sama seperti yang di koneksi, cuman kita ganti count-nya menjadi tag gitu. Name btn tag add, lalu ini name-nya btn tag edit, dan yang delete-nya name-nya adalah btn tag delete. Oke, lalu lanjut ke bawahnya ke data grid, kita akan kasih nama dg tags KS ya, karena akan banyak tag. Lalu untuk ininya, ini kayaknya kita perlu set kolomnya terlalu lebar, ini 0,3 cukup mungkin ya. Oke, 3. Lalu untuk height-nya juga sepertinya terlalu lebar, kita akan set ke 160 mungkin. Oke, cukup. Oke, kita akan kasih nama ini. Untuk bagian mode-nya kita kasih nama txt tag mode, lalu selanjutnya ke bagian ID sini, name txt tag ID, selanjutnya di bagian ini name txt tag name, lalu ke combo box. Ini combo boxnya kita akan kasih nama cbo tag connection. Lalu selanjutnya di bagian address saya akan kasih nama ini txt tag address. Lalu di tombol OK dan cancelnya juga harus kita kasih nama tag OK. Dan terakhir untuk cancelnya btn tag cancel. Nah, selanjutnya ini juga sama, untuk bagian grid ini harus kita visible-nya kita collapse dulu defaultnya ya, collapse, tapi kita harus kasih nama karena nanti kita akan atur visibility-nya. grd tag edit. Oke, kita save. Nah, setelah ini yang tombol ini juga harus kita set enable-nya default-nya false, is enable false. Yang delete juga sama, is enable false. Oke, nah sekarang baru kita bisa memulai untuk scripting. Oke, pertama kita akan set dulu tombol add connection ya. Cara buat scriptnya di bagian buttonnya itu kita tambahkan klik, lalu kita ini ada pilihan new event handler, teman-teman bisa double klik, nanti otomatis akan dibuatkan void baru namanya btn count add underscore click ya. Nanti teman-teman bisa klik kanan di sini lalu go to definition. Nah, di sini nanti muncul seperti ini, ada private void baru. Nah, isinya masih kosong. Nah, untuk bagian edit juga sama caranya, tinggal klik lalu ini udah muncul seperti ini, nanti dia akan buat void baru. Untuk delete juga sama. Oke, lalu kemudian kita ke event button connection add dulu. Ini dia di sini. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan menampilkan grid editnya untuk membuat fungsi baru gitu. Jadi grd count edit visibility sama dengan visibility visible. Oke, seperti ini. Tapi sebelum kita munculkan atau visiblekan, kita harus set dulu beberapa text boxnya untuk kita set kosong gitu. Oke, seperti misalnya txt count name-nya
ada set kosong. Lalu kemudian untuk tipenya kita biarkan saja, tidak perlu kita set. Lalu untuk IP sama portnya juga kita biarkan saja. Yang perlu kita set adalah txt con id. Tapi con id ini akan otomatis diisi dengan jumlah koneksi yang existingnya gitu. Nah, kita perlu buat kelas di sini. Jadi kita harus buat kelas di sini. Di sini kita akan buat kelas. Kita buat public aja, public class cls connection kurung kurawal buka tutup. Di dalamnya kita akan buat beberapa variabel. Pertama adalah id, get, set. Lalu kita buat kita copy saja. Yang kedua adalah dengan tipe data string, namanya adalah variabelnya namanya name. Setelah itu tipe, lalu ini untuk modbus ya, modbus portnya atau IP-nya dulu, IP, lalu portnya, lalu unit ID. Unit aja ya, oke. Lalu setelah kita membuat kelasnya, kita akan membuat variabelnya, listnya, list of CLS connection. Kita kasih nama my connection sama dengan new list of CLS connection. Oke, seperti ini. Oke. Nah, lalu kemudian kembali ke bagian conad ini, kita akan set txt con id-nya ini, the text-nya sama dengan my connection.con, artinya total koneksi yang existingnya berapa. Lalu kemudian ini karena dia kalau muncul merah seperti ini berarti ada yang salah dengan script kita harus perbaiki. Caranya kita arahkan mouse, nanti akan muncul di sini errornya apa nih. Di sini muncul errornya adalah kita tidak bisa merubah tipe integer ke string. Jadi karena count ini dia integer, lalu teks ini dia string, kita harus rubah dulu nih dari integer ke string. Caranya itu tinggal tambah aja dot to string. Nah, ini akan berubah dia menjadi string. Oke. Kemudian sudah, terus kemudian untuk edit atau delete ini kita buat seperti ini. Kita buat variabel integer idx sama dengan dg connection selected index. Nah, artinya kita sedang memilih koneksi apa yang mana gitu, indeks yang keberapa. Jika kita indeksnya itu lebih besar atau sebenarnya 0, artinya ada indeks yang dipilih, maka baru kita boleh melakukan operasi selanjutnya gitu. Oke. Txt kita tambahkan dulu sini, dan my connection count-nya itu lebih besar atau sama dengan idx. Jadi kita harus pastikan apakah koneksinya juga ada gitu, jumlahnya itu sesuai dengan indeks yang kita pilih gitu. Kalau enggak kan bisa jadi error. Nah, selanjutnya kita akan set txt con id-nya adalah dari my connection idx id to string. Kemudian kenapa sebentar, locon name-nya
ini kita ambil dari myconnection idx.name. Kita tidak perlu tambahkan toString karena name ini sudah string tipenya. Lalu ini cbo contype artinya combo box ya. myconnection.type lalu txt_ip ini dari IP, port dan unit ID. Port lalu ini apa, unit ID, port dan oke, seperti ini. Lalu terakhir ini jangan lupa untuk mengvisibelkan grid core editnya, atau copy paste sini, save. Nah, sorry sebentar, kita harus set juga di sini txt_mode-nya. Jadi kalau add kita harus set mode-nya jadi add. Sorry, ada yang kurang di sini, ada teksnya. Nah, kita copy, kita paste di bagian edit sini, paste, lalu kita rubah menjadi edit. Nah, untuk correction delete sebenarnya intinya sama dengan edit ya. Nanti yang berbeda adalah ketika di OK-nya. Jadi kita akan panggil fungsi yang ini, void yang edit. Kita kasih parameter 0 saja. Lalu di bawahnya kita harus rubah count mode-nya menjadi delete. Seperti ini, save. Nah, oke, sudah. Lalu kita perlu menambahkan script di sini. Ini data grid-nya. Jadi ketika kita klik salah satu koneksi yang existing di data grid ini, dua tombol ini yang edit dan delete harus enable. Oke, jadi kita tambahkan di sini ada selection change-nya, ada event namanya selection change. Nah, ini kita buat baru. Kita coba lihat. Kita harus periksa dulu indeksnya. Sini. Jika indeksnya besar atau sama dengan 0, maka btn edit conedit is enable-nya adalah true. Kita copy, kita lakukan juga untuk yang delete-nya. Nah, else, selain daripada itu maka, atau kebalikannya, maka kedua tombol ini akan kita set enable-nya menjadi false. Oke, save. Nah, kemudian di bawah sini kan ada grid ya, grid yang sini nih ada grid yang tidak tampak sini, yang collapse, namanya grid core edit. Nah, di situ ada tombol OK dan cancel nih, OK dan cancel. Nah, btn OK juga kita harus set kliknya sini, tambahkan. Dan btn cancel juga harus kita set klik, event kliknya ya. Oke, kita coba yang cancel dulu. Yang cancel ini ketika di cancel, diklik ya, maka gridnya akan hilang atau udah collapse lagi. Nah, grd conedit visibility sama dengan visibility.collapse. Nah, oke. Nah, sementara untuk OK ini lebih panjang scriptnya. Jadi kita harus periksa mode-nya apa, mode operasinya apa. Text mode text sama dengan. Nah, kalau dia dalam operasinya add, maka kita harus tambahkan koneksi baru gitu. Kita buat dulu koneksi baru dengan new JS connection seperti ini, new con dot
ID-nya kita ambil dari txt con id.text, tapi karena ini dia tipenya integer, nah kita harus rubah dulu dari string menjadi integer. Caranya kita ketik aja in titik parse, nah, dalam kurung stringnya, nah seperti ini. Lalu setelah itu newcon.name kita ambil dari txt con name text, lalu newcon tipenya kita ambil dari cbo contype.text, lalu newcon IP-nya kita ambil dari txt con IP, lalu untuk newcon.port-nya kita ambil dari txt con port. Nah, terakhir untuk unit ID-nya kita ambil dari txt con with.text. Oke, lalu kita akan tambahkan ke my connection add newcon seperti ini. Nah, kita juga perlu menambahkan koneksi ini ke data grid. Ini dari data grid sini. Nah, sebelumnya kita harus set dulu ininya nih, supaya dia tidak auto generate column. Jadi kita set auto generate columns-nya false. Lalu kemudian can user add rows-nya juga set false. Oke. Lalu setiap kolom ini kita harus binding kurung kurawal ya, binding, terus ada path to nama variabel di kelasnya, di ID ini juga harus dibinding path. Nah, ini nama variabelnya adalah name. Lalu yang terakhir binding kurung kurawal buka ya, binding path ini ke type. Oke. Setelah kita set bindingnya, kita bisa tambahkan di sini dg connection dot item source sama dengan null, jadi kita refresh. Lalu kemudian dg connection dot item source sama dengan my connection. Oke, kemudian setelah itu kita harus visible-nya kita collapse-kan lagi. Nah, seperti ini. Simpan. Nah, ini untuk mode add. Sedangkan untuk menu edit kita perlu set di sini, tambahkan lagi else if txt conmode.text sama dengan edit. Nah, seperti ini. Kalau edit berarti kita harus ambil ini ya, ID X nya, X sama dengan in pas dari txt con ID ya. Oke, kemudian setelah itu baru kita akan set my connection idx dot, yang berubah mungkin adalah name nya, txt con name dot text. Lalu yang mungkin berubah itu adalah mungkin tipenya cbo contype nya. Lalu yang mungkin berubah juga adalah mungkin IP nya, txt con IP, lalu portnya, dan unit ID nya. Oke, nah setelah diupdate juga nanti kita harus update juga DG connection-nya. Nah, ini kalau ini bisa kita pindahkan ke luar if ya, karena sama-sama kita pakai di edit dan delete. Jadi kita
pindahkan, kita cut, lalu pindahkan keluar sini. Oke. Lalu untuk delete kita juga harus tambahkan di sini, else if text tag on mode sama dengan delete. Oke. Kita samakan ini. Sorry, ini dot text. Nah, ini kemudian my connection dot remove add idx. Oke, kita save. Nah, ini untuk ke script untuk bagian koneksi sudah selesai. Nah, kita bisa tes nih. Kita klik start. Seperti ini. Lalu coba kita buat koneksi. Kita klik add. Nah, kita kasih nama misal Modbus 1. Ini IP-nya, lalu portnya, ID-nya, kita klik OK. Di sini akan muncul langsung koneksi baru, ID, name, sama tipenya. Nah, kita bisa tambahkan baru lagi di sini, misalnya namanya Modbus 2. Mungkin unit ID-nya jadi 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau edit misalnya nih, edit misalnya Modbus 2A, atau kita delete juga bisa, delete, lalu kita klik OK, maka data grid-nya juga akan update. Nah, atau bisa juga kita langsung edit di sini, double klik aja misalnya 1A gitu ya, enter, lalu ini sudah berubah datanya 1A. Oke, untuk connection sudah. Nah, sekarang kita akan menuju ke scripting untuk bagian tagnya. Oke, kita lanjutkan di bagian tagnya. Ini kita tambahkan script untuk button add tagnya. Kita tambahkan klik. Oke, event handler. Lalu untuk editnya juga tambahkan klik eventnya. Delete juga kita tambahkan klik event handlernya. Lalu untuk data grid ini juga jangan lupa ini harus kita set auto generate kolomnya false, dan untuk can user address-nya ke false. Lalu juga kita set untuk event selection change-nya kita tambahkan. Kemudian kita set bindingnya di sini, di masing-masing kolom kita set bindingnya. Ini binding path ID, lalu ini bisa kita copy saja. Yang kedua pathnya ke name, yang ketiga pathnya ke connection, lalu kemudian selanjutnya ke address, lalu terakhir ke value. Nah, setelah itu kita akan set juga di bawah ini ada gridnya, editnya ya. Yang kita pertamakan adalah di bagian OK-nya nih, button OK-nya. Klik, dan sama untuk bagian cancel-nya. Oke, sudah. Nah, kita ke jendela codingnya. Nah, seperti ini. Nanti ada yang void baru untuk bagian tagnya. Oke, kemudian kita menuju ke tag edit dulu, tag add dulu. Nah, ini teman-teman bisa copy ini sama seperti yang di bagian connection add. Sini kita bisa select nih. Kita cari yang connection add-nya nih. Nah, ini kita bisa copy, lalu kita paste di bagian tag add-nya nih. Nah, sini paste. Nah, sini teman-teman harus mulai hati-hati karena jangan sampai salah memberi nama. Saya akan rubah setiap namanya con akan saya rubah jadi tag. Nah, kemudian ini juga
bukan my connection, tapi nanti kita akan buat di atas, kita akan buat kelas baru. Bisa copy, terus kemudian kita paste. Ini kita buat kelas baru namanya kelas tag. Lalu untuk ID, name bisa kita biarkan sama. Untuk type-nya kita akan kerja di connection. Untuk IP kita rubah jadi address, dan untuk port kita rubah jadi value. Untuk ini kita bisa hilangkan. Lalu untuk variable listnya kita akan ganti menjadi cls tag, dan namanya kita ganti jadi my tags. List of cls tag. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita buat kelas baru dan list baru. Oke, kita kembali ke bagian tombol add. Ini tombol add. Jadi my connectionnya kita rubah jadi my tag. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita ke bagian tag edit. Di sini juga bisa kita copy dari bagian con edit. Nih, kita copy. Lalu kita kembali ke bagian tag edit, kita paste. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa pakai aplikasi fiturnya replace, find and replace. Jadi teman-teman tinggal Ctrl H. Nah, jadi setiap yang namanya my connection ya, my connection kita ubah jadi my tag. Nah, kita klik ini replace all. Nah, kemudian yang setiap kata yang ada con ya, back sini kita akan ubah menjadi tag. Pastikan ininya selection ya, jadi yang di bagian lain tidak akan berubah. Oke, kita close. Nah, ini ada yang salah di sini. Ini kita perbaiki saja. Ini harusnya DG tags. Lalu untuk ini juga, ini bukan type tapi con. Ini juga jadinya connection. Untuk tag IP jadinya adalah address. Ya, tuh. Yang lainnya kita bisa hilangkan. Date, ID, name, connection, lalu addressnya. Oke. Yang delete juga kita bisa copy, tapi tidak perlu karena cuma sedikit. Jadi kita panggil ini, kita panggil parameter null dan null. Lalu kita ganti tag mode-nya menjadi delete. Oke. Kemudian untuk bagian ini DG tag selection change, ini kita bisa copy dari bagian tag connection change. Kita copy, paste di sini, dan pastikan ini ya harus DG text btn connya jadi tag. Oke, lalu kita ke bagian tag. Oke, kita bisa copy dari con. Oke, ini copy, tapi di sini harus benar-benar hati-hati. Oke, kita bisa lakukan replace. Oke, kita akan perbaiki yang errornya. Ini menjadi cls tag. ID, name betul, tipenya menjadi connection. Lalu ini menjadi address.
Oke, kemudian ini kita bisa hilangkan, atau value-nya kita set default-nya kosong. Ini nggak perlu. Terus kemudian ini jadi my tag, seperti ini. Lalu untuk editnya kita akan rubah ini menjadi my tag. Kita copy saja, paste. Oke, name, terus kemudian connection, lalu mungkin address, yang lainnya kita tidak perlu. Kemudian ketika delete ini tinggal ganti aja my tag, lalu ini juga dget tag, my tag. Oke, cukup. Kemudian ini yang bagian cancelnya tinggal copy aja yang bagian bawahnya ini. Nah, seperti ini. Save. Saya kira cukup scripting untuk tag. Kita bisa tes. Start runtime. Oke. Oh, sebentar, di bagian ini ada combo box connection, ini harus kita set otomatis di load dari connection yang ada. Jadi kita harus tambahkan script lagi. Jadi ketika add atau edit atau delete, kita harus loading ke my connection ya. Oke. Jadi kita bagian edit di sini atau add. Ini sini. cbo tagcon.items, nah kita clear, lalu for each seperti ini. Ini kita copy ke edit juga. Di sini, letakkan di sini. Paste. Nah, kita save. Oke, pertama kali kita buat koneksi dulu. Misalnya namanya modbus 1. Nah, ketika kita buat tag, maka kita bisa select. Oh, sebentar. Ini belum muncul, sebentar. Sorry. Ini bukan count type tapi cbo tagcon. Saya copy, saya perbaiki juga ini. Oke, tagcon. Nah, save. Kita start lagi. Kita tambahkan koneksi. Sorry, 1. Add, tambahkan tag. Nah, ini muncul di sini modbus 1. Saya namanya tag 1, addressnya misalnya kalau untuk modbus tuh. Oke. Nah, seperti ini kita bisa add juga untuk tag 2-nya. Nah, atau tambahkan lagi tag 3 misalnya ya. Oke. Nah, ini addressnya mungkin kita ganti 4002. Bisa langsung di sini kita rubah. Oke, nah kita juga bisa delete ini. Delete, oke, nanti dia akan hilang. Oke.
Nah ini nanti kalau kita start lagi, apa yang tadi kita buat itu akan hilang karena tidak kita simpan ke setting atau kita simpan ke file. Jadi nextnya kita akan buat supaya apa yang kita tambahkan atau kita konfigurasi bisa disimpan di sebuah file, dan file tersebut bisa kita open sehingga kita tidak kehilangan apa yang kita sudah input begitu. Dan nanti next tutorialnya kita akan mulai scripting untuk connect ke Modbus-nya. Oke, tapi untuk kali ini tutorial WPF SCADA saya cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.